Apa kabar nih kalian? Semoga kalian selalu diberkati ya. Kembali lagi dengan Ngiman Youth GKMI Semarang. So, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, jumpa lagi di Ngiman, ngobrol asik firman Tuhan. Kita bersama-sama mau hadir ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan pujian kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia.
Diam dalam bait, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih. Sekali lagi kita katakan menikmati kasih. Menikmati kasih. Ucap syukur ya Tuhan. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan bagi hidup kami ya Tuhan. Kami tinggal tenang ya Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan sore hari ini ya Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan sore hari ini ya Tuhan. Biar hati ini ya Tuhan kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biar hati ini ya Tuhan kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan untuk-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan di dalam nama Yesus.
beri sampai telinga kita sendiri mendengar. Kita mau naikkan pujian ini. Kita nyanyikan bahwa Bapa kita kekal dan mulia. Kita nyanyikan sampai telinga kita sendiri mendengar. Amin. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari Tuhan Maha Tinggi. Yes, amin. Terima kasih ya Tuhan. Kuasa beserta kami ya Tuhan. Di segala masa ya Tuhan, di segala musim ya Tuhan. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan sore hari ini ya Tuhan. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita boleh kembali lagi bertatap muka, bertemu melalui media online ini. Kita boleh bersama-sama merayakan kebesaran nama Tuhan di dalam acara Ngiman, ngobrol asik firman Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh menikmati hari-hari ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Kami tahu Tuhan Engkau memelihara hidup kami. Engkau sudah memberkati kami dalam pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Dalam setiap apapun yang kami lakukan, kami percaya itu Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang meneguhkan firman ini Tuhan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan hanya oleh perkenanan Tuhan. Kami serahkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya ini cukup unik, kepompong iman. Kalau teman-teman tahu kepompong, ya, itu adalah metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Sebelum dia menjadi kupu-kupu yang begitu indah, yang bisa terbang menghiasi ya taman-taman, ya, dia harus melewati proses yang namanya kepompong. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita belajar ya dari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, kepompong iman ya tema yang diberikan kepada saya. Nah, jika kita tahu apa yang akan terjadi ya di depan kita, maka apa yang akan kita lakukan? Segera kita ambil keputusan, segera kita ambil tindakan. Namun apa yang terjadi jika kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan? Pasti kita perlu banyak pemikiran panjang, kita perlu perencanaan yang panjang. Bahkan kita perlu mempersiapkan secara detail. Supaya apa teman-teman? Supaya apa yang kita hadapi ke depan itu lebih siap. Nah, begitu juga tentang kehidupan ini. Semuanya bisa saja tidak terduga. Kita sudah persiapkan baik-baik, kita sudah persiapkan matang-matang. Malah gagal. Tiba-tiba nggak jadi. Misalnya udah janjian malah dibatalkan, udah kasih harapan malah diabaikan, udah nyaman tiba-tiba malah ngilang. Yaitu realita saudara, itu yang kita hadapi setiap kali kita ketemu dengan orang-orang seusia kita ya. Kita kan masih usia belasan, 20-an begitu, masih dekat begitu ya dengan banyak hal tentang suasana hati, bagaimana berrelasi dengan lawan jenis kita begitu.
Nah, hal ini menimbulkan apa teman-teman? Rasa kekecewaan. Kita sudah ya janjian, sudah kasih harapan, sudah merasa nyaman begitu. Tiba-tiba ngilang gitu, tiba-tiba ditinggalkan gitu. Nah, karena banyaknya kegagalan-kegagalan ini, apa yang kita dapati? Yang kita dapati adalah kekecewaan. Kekecewaan yang kita dapati ini akhirnya membuat kita menjadi takut, membuat kita bimbang. Pasti rasa takut dan rasa bimbang itu selalu menghantui kita. Termasuk rasa takut apa? Tentang masa depan yang akan kita hadapi. Mudah menyerah dan akhirnya kita pasrah. Kita takut melangkah ini dan itu. Di tengah kondisi yang tidak terduga ini teman-teman, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasalnya yang ketiga ayat 20 dan 21. Saya akan membacakan bagi teman-teman semuanya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan kita bahwa Allah akan melakukan bagi kita bukan saja lebih dari apa yang kita doakan, apa yang kita minta daripadanya, tetapi bahkan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Nah, janji ini kita dapati karena kehadiran, kuasa dan kasih karunia Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Seringkali kita sebagai manusia takut karena apa? Karena kekecewaan, karena kegelisahan, karena bimbang yang menghantui pikiran kita, sehingga kita takut menatap masa depan. Rasa kecewa dengan hubungan yang sudah kita bangun dengan lawan jenis kita, mungkin dalam sebuah relasi-relasi yang kita bangun yang menimbulkan rasa kecewa karena kita gagal membangun sebuah relasi dan lain sebagainya, itu membuat kita takut menghadapi sesuatu. Kita mau melangkah saja takut. Nah, bukankah kita orang-orang beriman? Akankah kita datang dengan ketakutan atau kita datang dengan iman? Jika kita melihat ayat yang barusan kita baca, teman-teman yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita belajar menumbuhkan iman. Itulah yang kita mau bangun. Mari kita bangun iman itu di dalam diri kita. Kita bangun rasa kepercayaan diri kita di dalam Tuhan. Mungkin saudara pernah mengalami kekecewaan, mungkin saudara pernah mengalami kegagalan. Seperti apa yang saudara alami, yang saya alami di masa-masa lampau. Percayalah saudara, ketika kita punya iman, rasa ketakutan itu bisa dilawan. Nah, yang kedua, yang menarik di sini, kita mau belajar ya, bagaimana kita harus proaktif memutuskan untuk bertekun dalam iman. Sebagai orang-orang beriman, kita harusnya selalu tekun di dalam iman. Rasa takut ini sudah mulai kita redam dan kita mau melangkah demi mewujudkan setiap keinginan atau kerinduan kita. Nah, jika demikian, apa yang masih kita takutkan lagi? Ya, mari kita coba apa yang disampaikan Paulus. Di dalam doanya Paulus itu, Paulus menyatakan pujian, menaikkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin di dalam doa-doa kita sudah biasa untuk menaikkan permohonan-permohonan. Kita lupa untuk menaikkan pujian kepada Allah. Kita lupa memuliakan Allah. Kita memuliakan Dia melalui doa-doa kita. Nah, proaktif ini mulai memutuskan untuk mau bertekun di dalam iman. Baik pertandingan maupun peperangan menuntut usaha yang tidak setengah. Nah,
Coba kita baca bersama-sama. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, Timotius ya, sebagai abdi Allah atau pemimpin jemaat pada saat itu harus menjauhi rasa cinta akan uang dan berbagai kejahatan yang mengikutinya. Sebaliknya, ia harus mengejar sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang bajik yang diperlukan untuk memenangkan pertandingan itu. Apa saja itu teman-teman? Ya, yaitu yang pertama yaitu keadilan dan ibadah. Ya, hal ini menyangkut tentang sikap yang adil dalam relasi dengan orang lain. Menyembah Allah, bukan menyembah Mammon. Yang kedua, berkaitan dengan apa teman-teman? Kesetiaan dan kasih. Hal ini menyangkut apa? Integritas kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang mempunyai kasih yang sejati untuk mau melayani dan mau berkorban. Bukan untuk memuaskan diri sendiri. Bukan mencari kesenangan diri sendiri. Pelayanan bukan mencari pujian, tetapi pelayanan kita adalah untuk mengucap syukur bagaimana Tuhan sudah memelihara hidup kita. Yang ketiga, kesabaran dan kelemah lembutan. Menyangkut kesabaran dalam menghadapi situasi sulit apapun dan dalam menghadapi orang-orang yang mendatangkan kesulitan. Seringkali ketika masalah itu datang bukan karena ya pribadi kita, mungkin karena orang-orang lain yang mungkin membuat kita itu sulit beradaptasi, sulit untuk mengerti kita. Nah, ini kita harus belajar sabar, kita harus belajar untuk lemah lembut. Kristus mengajarkan kita supaya kita jangan dikuasai oleh diri kita, yaitu kedagingan kita. Namun sebaliknya, Kristus mengajarkan kepada kita untuk menaklukkan diri kita kepada Tuhan. Sama seperti Kristus telah menundukkan dirinya di atas kayu salib. Dia rela mati untuk kita, menebus kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita semua belajar bagaimana kepompong iman kita tumbuhkan. Untuk menjadi sesuatu yang indah, kita perlu dorongan yang keras. Kita perlu bangun iman, ya. Kita perlu kuatkan iman kita. Kita perlu tindak lanjuti iman kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Percayalah saudara, masa lalumu tidak akan menjadi masa depanmu. Masa lalumu yang kelam tidak akan menjadi masa depan yang kelam juga. Yakinilah bahwa sesuatu yang kelam di masa lampau tidak akan terjadi di masa depanmu. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, supaya kita bersama-sama bisa menjadi pribadi-pribadi yang dimenangkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memperbarui hidup kami. Kami belajar Tuhan untuk melawan ketakutan yang kami alami. Kami belajar untuk melawan kegelisahan hidup yang kami alami Tuhan. Mungkin saat ini kami menerpa setiap permasalahan yang ada Tuhan. Kami melewati masa-masa sulit di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang begitu luar biasa menguatkan setiap hati kami. Pakailah kami semua Tuhan menjadi umat-Mu yang bisa diandalkan, yang percaya kepada Engkau sepenuh hati. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau memberkati anak-anak muda ini Tuhan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Gimana nih teman-teman?
bagus banget ya apa yang disampaikan Kak Erwin tadi. Nah, bagi kalian yang masih merasa takut, cemas, bimbang, mending buang deh itu, buang. Percayalah bahwa Tuhan selalu hadir memberkati buat kalian, dan jangan sampai kalian lupa beriman. Karena kuncinya berdoa, beriman, dan berusaha. Karena pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke, sekian Ngiman pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga dapat berkat sesuai dengan apa yang kalian dapat. Jangan lupa untuk subscribe juga, klik tombol notifikasi di atas, supaya kalian dapat notifikasi dari ngiman-ngiman selanjutnya. Oke, bagi kalian yang memiliki kritik dan saran, silahkan tulis kolom komentar, supaya kita bagi pembuat konten bisa memiliki ide-ide bagus dari kalian juga. Saksikan terus Ngiman di channel Youth Nathanael GKMI Semarang, dan jangan lupa beriman ya teman-teman. Selamat bertemu Ngiman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.